Di kaki megahnya Gunung Merapi, terhampar keindahan yang menyejukkan hati. Inilah Jogja bagian utara, tempat di mana alam, budaya, dan kehidupan berpadu dalam harmoni yang memikat, yang menjadikan Jogja selalu istimewa. Bayangkan, setelah seharian menjelajahi keindahan Jogja Utara, kini saatnya memanjakan diri dengan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Kita awali petualangan jejak karya ini dengan rumah makan legendaris Tengkleng Gajah. Ya, Tengkleng Gajah, kuliner khas Jogja yang terkenal dengan porsinya yang jumbo dan rasanya yang menggoyang lidah. Daging kambing yang empuk, kuah yang kaya rempah, dan sensasi pedas yang menghangatkan berpadu sempurna menciptakan harmoni rasa yang sulit dilupakan. Wisata alam maupun wisata kuliner rasanya akan terasa lebih sempurna jika kita padukan dengan hunian yang estetik, luas, nyaman, dan tenang di tengah hijaunya Jogja Utara. Kalinda Villa menyambut kita dengan arsitektur tradisional Jawa yang elegan dipadu dengan sentuhan modern yang mewah. Suasana asri dan udara segar langsung menyapa, memberikan ketenangan setelah seharian beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Antonius. Di sini saya sebagai kontraktor pelaksana dari Kalinda Villa, ada di Jogja. Kalau awal mula itu dari kerinduan pihak owner ya, klien, bahwa dia punya satu villa yang berkonsep family, jadi bisa berkumpul bersama dalam satu building atau mungkin grup teman-teman, keluarga. Kerinduan dari owner itu punya satu villa yang berkonsep seperti itu. Nah, terus kebetulan kalau seperti kita lihat di sini ada joglo Jawa yang cukup tua, bisa menjadi center point, tempat untuk berkumpul bersama di Kalinda Villa ini. Ya, karena joglo itu identik dengan Jawa ya, jadi memang Kalinda Villa ini untuk konsep villanya itu mengikuti. Jadi joglo ini sebenarnya sudah ada dulu daripada sebelum villa ini berdiri. Jadi ketika owner ini mengkonsep arsitek desain dari villa ini, dia mengambil konsep desain Jawa dengan sentuhan Bali ya, dengan sentuhan Bali. Ya, villa tropis gitu ya, mungkin bergaya Jawa Bali. Di Kalinda Villa, kita bisa bersantai di private pool sambil menikmati pemandangan matahari terbenam yang memukau, atau menikmati secangkir teh hangat di teras villa ditemani suara gemericik air kolam. Turunnya hujan pun menambah syahdunya suasana Kalinda Villa di Jogja Utara. Kalau dilihat dari penggunaan material, memang di villa ini banyak menggunakan unsur kayu. Jadi kebetulan ada joglo, si owner ini juga orang yang suka dengan kayu dalam tanda kutip ya. Jadi mungkin elemen kayu ini cukup dominan di bangunan villa ini, dengan beberapa fasilitas. Ada swimming pool, kolam renang, kita punya kolam koi juga sebagai hiburan, mungkin juga dengan penghijauan ya, taman. Kebetulan si ibu ini juga orang yang suka tanaman, jadi semua ini dikonsep sendiri sama pihak owner. Saya masuk pertama ini, joglo ini masih sangat berantakan ya, dalam tanda kutip. Sekarang sudah seperti ini, saya juga wow juga gitu ya. Pada akhirnya kita bisa mempercantik joglo ini dan menjadi
highlight dari bangunan ini secara keseluruhan. Sebenarnya memang kita sudah membagi secara umum eksterior itu kita akan pakai desain secara tradisional Jawa Bali, tetapi ketika kita masuk ke dalam kamar kita ingin memadukan dengan nuansa yang lebih modern, yang kekinian gitu ya. Cuman waktu itu dari konsep desain awal tuh pemilihan warnanya itu masih terlalu gelap ya waktu itu. Mungkin istilahnya di orang Jawa itu rotok singup gitu ya. Kita banyak diskusi dengan pihak owner. Akhirnya kita menemukan satu jalan tengah ya untuk memilih unsur yang lebih cerah, lebih ringan, lebih light gitu ya. Sehingga perpaduannya seperti yang sekarang bisa kita lihat. Kalau tantangan dari awal ketika saya dikasih gambar desain itu memang kalau di finishing itu pasti di detailing bangunan ini ya, seperti yang bisa dilihat mungkin secara detail itu finishing touch-nya itu memang harus saya perhatikan sekali supaya dia tetap tetap cantik, tetap gagah gitu ya. Kalau dari tantangan secara pembangunan dari nol itu pastinya mobilisasi waktu itu, karena kita memang agak masuk ke dalam, jadi mobilisasi material terus segala macam itu memang cukup susah, cukup rumit. Tapi waktu saya melihat proses itu dari awal sampai sekarang jadi ya luar biasa sih, bisa dilewati. Pengalamannya sebenarnya kalau dari di luar berkaitan pembangunan tuh kita banyak berdiskusi, banyak berdebat dengan pihak owner juga untuk menghasilkan sebuah karya yang seperti sekarang ini nih, banyak melewati diskusi yang cukup alot gitulah ya. Termasuk kalau bisa lihat di joglo ini mengalami perombakan. Joglo ini ceritanya kita revisi sedikit dari joglo aslinya. Nah itu cukup menantang waktu itu karena joglo ini tidak boleh dirobohkan, tapi harus kita perkecil sedikit untuk menjembatani ruang-ruang yang kita butuhkan gitu. Sampai akhirnya ya bisa akhirnya dengan niat gitu, dengan kita bisa berdiskusi mendapat jalan keluar, joglo ini bisa direvisi dan dipercantik seperti sekarang ini. Ya, kalau aku melihat Transum dulu dari waktu ketika Kartika Muda Jaya terus pindah tempat menjadi Transum itu bertransformasi ya istilahnya. Saya juga agak surprise gitu dari yang waktu itu hanya banyak fokus di keramik, sekarang bisa menjadi istilah mall ya, mall mall pembangunan gitu ya, mall bangunan gitu ya. Jadi menjadi one stop shopping untuk kebutuhan kita, baik saya sebagai kontraktor mungkin juga owner-owner lain ya yang pengen belanja untuk kebutuhan rumah gitu. Kalau untuk villa ini kebetulan untuk granit, semua granit, baik granit utama, kamar mandi itu disupport oleh Transum, terus kebutuhan sanitari juga dari Transum, terus kebutuhan kolam-kolam itu kemarin decking dan sebagainya itu semua juga dari Transum gitu. Pengalaman belanja ya, barangnya komplit, terutama untuk kebutuhan granit. Komplit di sini berarti banyak memberi pilihan ya, opsi-opsi gitu ya, opsi-opsi yang tidak hanya terbatas gitu. Jadi saya sebagai kontraktor tuh bisa memberikan
pilihan juga ke owner. Dan barang itu ready stock gitu ya, tidak hanya beberapa keping gitu, mungkin barang itu ready stock, komplit juga dari segi pengiriman ya. Pengiriman itu responsif dan sangat komunikatif. Kalau kecepatan pelayanan itu sejauh ini saya mengalami sih sangat oke ya, karena semisal nih saya belanja di hari H, biasanya itu di H+1 itu sudah dikirim. Bahkan mungkin kalau saya di pagi hari belanja, kalau mungkin itu dari pihak pengiriman bisa mengatur arah yang satu jalur gitu ya, mungkin siang atau sore itu kadang barang saya sudah bisa dikirim ke lokasi ya. Jadi ketika saya ada satu project, beberapa project itu owner itu biasanya saya ajak langsung ke sana untuk sightseeing gitu ya, untuk visual, melihat sendiri, memilih sendiri sesuai dengan budget mereka sama feel mereka itu, dan sejauh ini sangat oke. Jadi memang sudah saya rekomendasikan ke teman maupun owner dari project saya untuk berbelanja di Transmart. Kalinda Villa bukan hanya indah secara visual, tetapi juga dirancang untuk menghadirkan kenyamanan maksimal. Tengkleng gajah yang menggugah selera dan Kalinda Villa yang menenangkan jiwa, menghadirkan harmoni antara kelezatan dan kemewahan. Pengalaman kuliner dan relaksasi ini menjadi perpaduan yang sempurna, menciptakan kenangan tak terlupakan di Jogja. Jogja memang selalu punya cara untuk memanjakan kita. Semuanya berpadu menciptakan pengalaman liburan yang sempurna. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di Jejak Karya selanjutnya. Salam hangat dan terus eksplorasi keindahan cerita di balik sebuah bangunan bersama kami.